Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Gumai dengan teman-teman saya yaitu Zakwan Tiko, Berentas Nurliga, Anak Kamila Syawali, Lukia, Fatul Aziz Supriyadi, Reza Arisandri, dan Rinda Anggawibowo. Dengan materi artikel kami yaitu mengenal penerapan pemanfaatan gelombang air laut sebagai sumber energi tenaga listrik terbarukan. Dengan dosen pengampu kami, Bapak Bahar Amal STMN, bisa tolong ke bawah. Ada judulnya. Jadi kita akan langsung masuk ke bagian abstrak. Dunia yang semakin tua tentu berdampak pada setiap aspek kehidupan. Salah satunya ialah permasalahan energi di dunia, sehingga laut-laut tersedia dari sumber daya energi ini menjadi semakin tipis. Pembangkit listrik terbarukan merupakan salah satu solusi yang bisa kita manfaatkan sebagai pemanfaatan terbarukan. Walaupun pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau yang biasa dikenal dengan PLTO tidak mempunyai output energi sebanyak pembangkit listrik lainnya, namun pembangkit listrik tenaga gelombang laut mempunyai potensi yang bisa dikatakan tidak terbatas. Karena dengan adanya pembangkit listrik tenaga ombak atau laut, tentu saja akan sangat membantu masyarakat yang pada daerah pesisir pantai. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya masih banyak masyarakat di berbagai lokasi di Indonesia yang belum bisa merasakan listrik secara merata. Lalu kita akan bagian abstrak. And increasingly outward, of course, has an impact on every aspect of life, one of which is the problem of energy resource in the world. In the increasingly rapid development of the world, this coincides with use of more and more energy resource, so that gradually the supply of this energy resource become increasingly influence that we use, such as using seawave as renewable energy source. Even though live power plants or PLTO do not have as much energy output as other power plants, wave power plants have potential that can be said to be limited. The existence of existing wave power plants will, of course, people who live in coastal area. Because as we know, there are still many people in various locations in Indonesia who cannot experience electricity evenly. Lalu pendahuluan. Dengan umur dunia yang semakin tua, tentu saja kehidupan. Salah satunya ialah permasalahan daya energi di dunia. Dalam perkembangan dunianya yang semakin pesat, tentu saja sumber energi banyak sehingga lambat laun pemberdayaan sumber energi bisa menjadi semakin tipis dari tahun. Kita ambil contoh dari bahan baku minyak atau BBM yang menurut data yang ada dan berdasar perkataan Kepala Komisi 7 RI Sugeng Suparwoto, karena jumlah persediaan minyak bumi di tanah air hanya tersisa 1,4 miliar barel, dan jumlah ini diperkirakan bisa habis dalam 9 sampai 12 tahun lagi. Tentu saja permasalahan krisis ini akan menjadi hal yang sangat berat apabila kita memakai sumber daya yang ada tanpa cari solusi. Maka bukanlah ucapan belaka apabila Indonesia akan mengalami kemunduran. Maka dari itu, sumber daya energi terbarukan adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan dalam rangka mencegah berbagai permasalahan yang akan datang nanti. Pembangkit listrik terbarukan adalah solusi yang bisa kita manfaatkan, seperti menggunakan gelombang laut sebagai sumber energi terbarukan. Walaupun pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO tidak memiliki keluaran energi sebesar pembangkit listrik lainnya. Akan tetapi, pembangkit listrik tenaga ombak memiliki potensi yang terbilang tidak terbatas. Karena kalau kita pikirkan gelombang atau bukti terhitung dengan gaya gravitasi bumi itu sendiri. Dan sesuai dengan cara kerja suatu pembangkit listrik yang memanfaatkan suatu hal sebagai sumber energinya untuk beroperasi, maka pembangkit tenaga ombak adalah sangat memiliki dampak yang kemajuan manusia di dunia. Sesuai dengan dilakukan selama bulan November di tahun 2015 yang berhasil dilaksanakan di Desa Botosungu, Kecamatan Tamalate, Ponto, Selatan, yang berhasil menggunakan sebuah prototipe pembangkit listrik tenaga ombak dengan menggunakan sebuah masukan air atau wadah yang bentuk kencing dengan 0,40 meter, 0,40 dan tiang depan 0,20 dengan lebar bagian belakang 0,20 dan lebar depan 0,10. Dengan alat ini juga memiliki sebuah penampungan atau reservoir dengan tinggi 0,45, lebar persegi 4 0,28 dan pipa 1/2 inch dengan panjang 1,8 sebagai air ke turbin air.
Alat ini berhasil berfungsi dengan baik karena dengan adanya 10 baling-balingnya untuk memutar sebuah generator dinamo DC dapat menghasilkan daya maksimal sebesar 1,1667 volt dan daya maksimal 0,7702 volt. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya prototipe dari pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO dapat menghasilkan energi tegangan listrik 1 volt. Dan juga adanya pembangkit listrik tenaga ombak yang ada saja akan sangat bantu masyarakat yang bermukim di daerah pesisir pantai. Karena seperti yang kita tahu, bahwasannya masih banyak masyarakat di berbagai di Indonesia yang belum bisa merasakan listrik secara merata. Jadi, dengan kata lain, pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO adalah salah satu ide yang diharapkan menjadi solusi energi alternatif di masa depan nanti. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian, maaf, ke atas. Maaf, saya lanjutkan. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini. Dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Energi gelombang adalah cabang dari pohon keluarga pembangkit listrik tenaga air, terus menggunakan bendungan dan gravitasi untuk menangkap energi potensial air saat jatuh. Teknologi ini justru menerjemahkan pergerakan lautan menjadi energi yang hampir tak terbatas. Dengan kata lain, energi gelombang menggunakan energi kinetik yang tersimpan dalam gelombang dan secara teknis mirip dengan energi angin, mirip dengan tenaga surya. Triknya adalah mengubah seluruh energi gelombang menjadi listrik yang dapat digunakan secara efisien dan efektif. Inti dari masalah ini adalah mengembangkan WEC atau Wave Energy Converter yang dioptimalkan yang dapat menghasilkan listrik sambil bertahan dalam kondisi laut yang keras. Berbeda dengan tenaga surya atau angin, kami belum menemukan alat, teknik, dan bahan terbaik di kelasnya. WEC seperti berbagai cara berbeda, kurang diteliti dibandingkan energi terbarukan lainnya. Menurut Robert Tracer dari National Renewable Energy Laboratory atau NRL, meskipun terdapat beragam desain yang terbaik, mungkin kita belum menemukan WC terbaik. Tenaga gelombang menghadapi lebih banyak tantangan pembangkit energi terbarukan lainnya. WC secara harus cukup kuat untuk diombang-ambingkan oleh angin dan air sepanjang hari. Mas, berpuluh-puluh sistem ini harus dirancang terhadap ganas serta berbagai badai dan angin topan. Sistem yang dirancang dengan buruk akan hancur berkemping oleh gelombang. Lautan sendiri tidak begitu ramah terhadap teknologi yang kita miliki. Air garam yang korosif dan dapat merusak logam dan barang elektronik. Meskipun selubung kedap air dan anoda karbon dapat membantu melindungi beberapa struktur, semprotan garam masih merupakan salah satu uji penyiksaan terbesar pada perangkat elektronik dan logam yang kokoh. Ada bioviolin, organisme seperti teritip dan ganggang yang menempel pada alat pun yang kita buang ke laut dan berbagai masalah. Namun potensi energi bersih yang dihasilkan oleh laut masih terlalu bagus untuk kita lewatkan. Dan dengan bidang masih muda, ada banyak sekali perangkat aneh dan menakjubkan yang semuanya berlomba-lomba untuk mengatasi tantangan ini secara efisien dan memaksimalkan. Salah satu pendatang baru yang menjanjikan adalah dari perangkat pengubah energi gelombang X-Wave dari CalWave. X-Wave dirancang dan dipatenkan pada tahun 2012 oleh CalWave. Perangkat ini mengubah relatif gelombang yang melewati menjadi tenaga. Desain X-Wave yang kokoh memungkinkan menangkap energi gelombang yang datang dari segala alam.
memposisikan dirinya di kolom air untuk memaksimalkan potensi penangkapan. Pada tahun 2016, KWF memenangkan hadiah tempat kedua senilai 500.000 dolar dalam kontes energi gelombang DOE. Selanjutnya dibaca oleh Mas Tiko. Oke, terima kasih Mas Ari. Saya lanjut. Karena bidang ini masih sangat muda dan terdapat banyak variabel, ada banyak sekali desain yang berbeda. Masing-masing melakukan hal berbeda dengan gelombang di berbagai bagian unik laut. Banyak WC yang mengambang bebas menggunakan kabel listrik untuk mengirimkan daya yang mereka kumpulkan kembali ke pantai kehidupan laut. Seperti hiu, terkadang tertarik pada sistem seperti ini. Alasan pastinya sih belum diketahui. Jadi ini adalah suatu yang harus diperhatikan dan ditakuti oleh hewan di laut. Mengingat potensi permasalahan lingkungan yang terkait dengan WC, sungguh melegakan mengetahui bahwa penelitian X-Wave cermat menunjukkan bahwa sebagian besar hidup laut tidak. Penelitian ini bahkan memperhitungkan peningkatan skalanya. Meskipun peningkatan skala tampak sederhana, cukup membangun lebih banyak tantangan teknik dan finansial telah menjadi faktor pembatas di masa lalu. Inilah yang membuat skalabilitas X-Wave dan ukuran begitu menarik. Tentu saja biaya selalu menjadi faktor utama dan WC memiliki biaya awal yang tinggi. Pemasangan dan pemeliharaan seringkali sulit dan mahal karena sebagian besar WC beroperasi di dalam atau bawah perairan yang berombak. Masih banyak variabel yang harus dipelajari mengenai dampak lingkungan dan biaya operasional. Masih banyak variabel yang harus dipelajari sehubungan dengan dampak lingkungan dan biaya operasional. Tetapi potensi energi gelombang bersih sangat besar dan layak untuk dicari. Itu dari pembahasan. Selanjutnya akan oleh simpulan oleh Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu simpulan. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pembangkit listrik tenaga dampak atau PLTO merupakan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi krisis energi dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan. Penelitian ini yang dilakukan menunjukkan bahwa prototipe PLTO dapat menghasilkan dapat membantu masyarakat di daerah pesisir belum merasakan listrik secara merata. Namun, biaya awal yang tinggi dan tantangan instalasi dan pemeliharaan di lingkungan laut menjadi faktor pembatas dalam pengembangan PLTO. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber, rekan angkatan 2021, 2022, dan 2023 yang telah bersedia mengisi kuesioner yang telah penulis berikan. Serta terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah Fisika, Mekanika, dan Panas. Selanjutnya saya serahkan ke Lucky, teman saya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahannya karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.